Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Berjumpa lagi dengan saya Edi, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 4 Pekanbaru. Dengan mapel geografi. Terima kasih. Kamu kuning ya? Bukan Pak, jauh Bisa, ya. Terima kasih Bu Gita. Lanjut Pak. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mirwan, mengajar di SMPN 38 Pekanbaru, Mapel PAI. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Mirwan ya. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Madin, mengajar di SD Negeri 1 Pekanbaru. Saya ini di Universitas. Oke, saya mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dea Chandra Mary Prabu. Saya mengajar di SDN 2 Pekanbaru, mengajar di Kasar. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustari MPD. Panggilan saya Ari. Saya bertugas di SDN 1. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmi MPD. Saya guru SDN Negeri 109 Pekanbaru, guru kelas 5 SD. Kelas tinggi Ibu ya. Ya. Asik. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Utami. Saya bertugas di SMA Negeri 2, mengajar mata pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini baik-baik saja. Ya, bisa aja Pak ya. Perkenalkan, nama saya Edi Slamet. Saya bertugas. Bilangnya saya bingung. Selamat STM pokok sebut lain-lain. Panjang. Tidak usah ada. Saya bertugas di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Saya guru agama Islam. Perkenalkan, nama saya M. Sergio Fernando, Wis. bisa dipanggil Nando. Nando. Saya mengajar di SMK Hasanah Pekanbaru, Mapel Matematika. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ida Mayasari, biasa dipanggil Ega. Saya mengajar di SMP Negeri 14 Pekanbaru. Mohon maaf Bapak PP, saya terlambat. Ya, Karena nggak apa-apa. semalam mau sakit juga Pak, jadi Ya. dikuat-kuatkan. Oke. Oke. Perkenalkan, nama saya Dial, mengajar di SMK Negeri 12 Pekanbaru. Pelajaran yang diampu PJOK. Oke. Bapak Ibu, nama saya Ayi Kurniati. Saya dari SMA Negeri 13 Pekanbaru. Mata pelajaran yang saya ampu adalah kimia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rina Lestari, saya berasal dari SMA Negeri 7 Pekanbaru, mata pelajaran yang saya ampu bimbingan konseling. Perkenalkan, nama saya Dewi Santi. Saya berasal dari SMP Negeri 29 Pekanbaru. Mata pelajaran yang kasih. Banyak STM. Asal dari SDN 126 Pekanbaru, mengajar di kelas 6. Mengajar di kelas 6. Ya. Terima kasih Pak Sianra. Silakan lakukan. Cluenya adalah benar-benar. Paham ya? Biasa banget. Lompatnya lemah-lemah saja. Lompat cantik gitu, cantik gitu ya. Kalau ke kanan, ke kanan, kalau gini. Jadi cluenya adalah benar-benar ya. Instruksinya adalah benar-benar. Oke? Paham ya maksud saya? Tes, Pak. Tes. Lompat ke depan. Ke depan. Ke belakang. Ke samping kanan. Loncat ke samping kanan. Nah, samping kiri. Oke. Tepuk tangan untuk semua. Yang kedua, cluenya mudah salah. Oke. Lompat ke depan. Benar salah. Benar salah ya. Ke depan.
Nggak salah punya ya. Ya, ulang lagi. Ulang lagi nih ada sama. Ke depan. Belakang lah saya. Benar salah. Dulu kita madu dulu ya. Ulang, ulang lagi. Lompat. Ke depan. Samping kanan. Samping kiri. Pada saat nanti materi ini aljabar, anak-anak yang kinestetik, auditori dan sebagainya, apa yang betul-betul tepat untuk kita terapkan ke essay-nya. Begitu Bapak Ibu ya. Namanya ini berapresiasinya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa kita juga berbeda. Jadi Bapak Ibu, langkah awal yang penting tentu Bapak Ibu sudah melakukan pemetaan kemarin. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tentu pemetaan itu memang selayaknya punya instrumen yang jelas biar kita tahu bagaimana kondisi kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti kita betul-betul merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan KSG itu sesuai dengan maupun ibu masing-masing. Jadi pada saat nanti betul-betul disusun dan jadi referensi bagi orang lain, kita betul-betul punya istilahnya langkah-langkah yang jelas dan itu bisa diadopsi oleh rekan kita di mana saja. Karena memang sepertinya akan seperti Bapak Ibu, sepertinya bagaimana dari Bapak Ibu merancang di dalam proses pelan kegiatan awal, inti dan penutup nanti sampai refleksi dan bagaimana evaluasi akan integrasi dengan tema yang Bapak Ibu lakukan di sekolah itu tuh bisa tersusun dengan sebaik mungkin sehingga rancangan yang kita buat itu betul bisa kita pertanggungjawabkan dengan konsep dan bagaimana yang bisa. Dah itu Bapak Ibu. betul-betul 25 menit. Padahal kita tadi udah sepakat satu yang tampil tapi selesai gitu. Nampak ketiga-tiganya Bu Loli. Sementara Bapak ini dia seperti simulasi. Kan banyak free memorinya. Seperti kita simulasi waktu kita tes esai CGP. Maka tadi saya tanya, kalau memang seperti ini bisa tampil ketiga-tiganya kalau seperti yang Bapak tampilkan. Tapi kalau kita satu saja tapi mantap, itu memang betul Kak. Saat kita membentuk kelompok, saat kita bekerja, itu memang selesai. Satu-satu aja lah, supaya duduk. Sebenarnya Bu, kalau di RPP saya yakin Bapak tuh ada ketiga diferensiasi. Cuman tidak kelihatan. Seperti kelompok yang dikatakan Ibu, Bapak itu lupa memberi, mungkin lupa, dia sudah mengatakan akan nah kita bagi kelompok 8 yang sudah harusnya Bapak bilang gini, oke, kita bentuk kelompok 8 sesuai yang di awal kemarin kita sudah melakukan pemetaan sebelumnya mungkin tentang dari profil belajar murid yang gaya murid itu. Kan seperti itu yang kita lakukan di RPP. Cuman Bapak tidak menyampaikan. Kalau seandainya Bapak menyampaikan seperti itu tadi, itu terlihat bahwa ada pemetaan sebelum melakukan diferensiasi. Kemudian pada saat diferensiasi konten itu sudah ada, yaitu ada 2 media Bapak, yaitu video dan gambar. Itu sudah menunjukkan gaya belajar anak
auditori dengan anak visual. Sementara kinestetik tidak terlihat. Mungkin saya beranggapan mungkin kebetulan di saat Bapak instrumen hanya ada 2 kelompok di Nah, dalamnya. di dalam Kalau seandainya kelas. Bapak nampilkan ada kinestetik, mungkin kalau seperti SD mungkin bisa melewat kartu kata. Itu kinestetik, anak bergerak di dalam Ya, kelas. siap, siap. Itu yang saya ketahui gitu. Iya. Nah, kemudian di saat diferensiasi proses itu terlihat kalau seandainya kita memang betul-betul mengadakan diskusi kelompok. Ya. Saat anak berkolaborasi dengan temannya, di saat anak nanti tampil gitu. Ya. Itu ada proses, kan proses Iya, iya. diferensiasi proses. Kemudian terakhir baru kelihatan produknya. Itu sangat jelas. Ada 3 berupa kesimpulan atau resume, peta konsep dan bentuk soal. Iya. Itu yang tergambar, yang jelas terlihat. Nah, mungkin gitu saja Tepuk dari- tangan. Jadi Bapak Yang pertama kan Bapak itu tadi membentuk kelompok. Bagaimana Bapak itu menganalisa, Pak Madin ya? Iya. Pak Madin menganalisa biar jadi kelompok yang berbeda. Berbeda ya, siap, siap. kan? Iya. Kemudian dari kelompok itu kan kebutuhan kita apa nih? Misalnya kita mau mendiferensiasikan konten. Ya, siap. Berarti kan analisa yang dilakukan ketika awal adalah analisa kesiapan mengajar anak itu kan di awal Pak. Ya. Nanti konten berarti yang ini nanti atau misalnya dari daya belajarnya preferensi belajar juga itu. Nanti diberikanlah oh ini anak PSDS itu ini anak itu Ya, ya, pokoknya Wah, tiga itu. wah. Nah, kemudian nanti baru dapat kelompok-kelompoknya itu sesuai dengan yang ada. Ya. Kemudian baru nanti kita bisa lihat diferensiasi prosesnya bagiannya itu. Nah, diferensiasi baru tadi yang nampak adalah diferensiasi produk ketika Bapak memberikan keleluasaan mereka untuk produknya itu boleh kayak mapping, kemudian kesimpulan kayak gitu. Baru nampak produknya. Siap, siap. Jadi dia proses sama Ya, ya, juga. Jadi kami, saya terutama saya berusaha untuk membuat video-video atau cari video-video animasi yang memang menarik minat mereka untuk melihat. Jadi materi yang tentang magnet kita cari magnet itu bagaimana sih bentuknya. Pertama kita tayangkan bentuk-bentuk magnet ini, nah ini bentuk-bentuknya. Atau saya juga bisa gambar yang bergerak tadi paling seperti Bu bilang tadi ya, menyusun kata atau menempel yang mana magnet mata yang mana, paling itu yang mana yang bergerak jadi kelas. Paling kalau saya dalam hati kalau anak siswa SD itu kecenderungan untuk membaca buku sangat kurang sekali bahkan untuk membaca buku yang tulisannya
dia belajar sesuai dengan minatnya, gaya belajarnya, kesukaannya. Oh iya. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu memang betul-betul berpihak pada murid. Iya. Karena semua apa yang dilakukan itu harus kita lihat bagaimana kesiapan dan minat. Betul. Oke, baik. Kita pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya itu bisa diterapkan di mana saja, di jenjang apa saja ya Pak. Termasuk saya kelas 1 ini awalnya saya pesimis seperti apa menerapkannya di dalam kelas, dengan tadi diskusi bersama teman-teman terbuka wawasan saya. Oke, baik. Lanjut, Bu. Silakan. Menurut saya pembelajaran yang berdiferensiasi itu ada sangat luar biasa, karena sebenarnya itu sudah kita terapkan dari dulu, cuman semakin kesini kita semakin fokus bahwa ini loh diferensiasi dan cara luar biasa saya terapkan, karena sesuai dengan profil belajar anak dan latar belakangnya, sehingga ini lebih mudah dikuasai oleh anak dengan bermacam-macam gitu saja. Oh, Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menarik terutama bagi pembelajaran matematika. Contohnya pada diferensiasi produk siswa diberikan kebebasan untuk membuat produk berdasarkan minatnya. oke, baik. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah menantang guru. Menantang kayak mana, Ibu? Enggak menantang itu. Ya, menantang guru untuk melakukan perubahan pembelajaran yang lebih baik. Menantang bagi guru, menyenangkan bagi murid. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini merepotkan. Gimana merepotkan, Pak? Tapi menyenangkan ujungnya. Oh, iya. Repot membuat bahan-bahan pembelajaran, tapi asik. Sengsara membawa. Sana membawa nikmat. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu ide saya udah diambil. Jadi saya berarti menantang tadi dengan tertantang. Tertantang ya, Bu, ya. Menantang dengan tertantang berbeda bahasanya. Iya, betul. Yang tertantang bagi guru dan mengasihkan bagi siswa dan memerdekakan siswa. Kenapa? Karena guru yang tadinya tidak bisa IT, mereka belajar untuk IT karena itu untuk gaya visual, gaya yang audiovisual untuk siswa anak. Nah, akhirnya guru yang tadi tidak bisa iptek, jadi bisa iptek. Nah, gitu. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi itu membuat guru harus ekstra kerja keras dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran. Dia harus menyiapkan konten, bagaimana mikirin proses, bagaimana mikirin produk, walaupun itu membuat anak aman dan nyaman untuk begitu. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu menyenangkan bagi siswa, tetapi menyulitkan atau menyusahkan guru yang tidak mau merubah mindsetnya. Pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya nano-nano, karena saya juga bingung melaksanakan di kelas karena saya tidak punya jam, jadi ya paling di dalam konseling saya melakukan berdiferensiasi. Oke, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kreatif dan fleksibel. Kenapa kreatif? Ketika kita menggali bagaimana untuk melihat kemampuan siswa, kita harus menyiapkan perangkat kita atau gagasan kita. Fleksibel seperti ini. Ketika suatu pembelajaran itu kita bisa menerapkan sesuai dengan kebutuhan siswa itu fleksibel ya. Jadi menentukan situasi dan kondisinya. Oke, berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyenangkan sebenarnya kan. Bagaimana anak itu dia merasa di bakatnya, kemudian kesiapan belajarnya kan dipaksakan ya. Maksudnya Pembelajaran berdiferensiasi itu kita semua sudah paham. Tapi yang paling penting bagaimana menerapkannya di Pembelajaran berdiferensiasi ini tentu mengakomodir semua kepentingan guru dan anak, sekolah, semuanya bekerja. Yang jelas, hari ini kita senang, kita udah bisa mendudukkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang paling penting ya kan Bu ya? Oke, betul sekali ya.